Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktikumkan pengaruh zat stimulan terhadap kecepatan tanggap saraf yang disusun oleh. Di sini ada alat dan bahan, yaitu yang pertama ada Hemaviton Energy Drink, yang kedua ada Kratingdaeng, yang ketiga ada kopi murni, yang keempat sendok, yang kelima adalah extra joss, yang keenam ada gelas, dan yang terakhir ada penggaris. Yang selanjutnya adalah langkah kerja yang bisa disimak pada tulisan ini. Selanjutnya sebelum minum extra joss pada subjek pertama, ini saat menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan. Uji coba dilakukan sampai 5 kali menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, subjek pertama menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri sebanyak 5 kali juga sebelum meminum minuman extra joss. Setelah itu, sesudah meminum extra joss subjek pertama, seperti ini langkah-langkah dalam meminum minuman extra joss. Dan setelah meminum minuman extra joss, kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, subjek pertama akan menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali. Setelah menggunakan tangan kanan, sekarang subjek menangkap menggunakan tangan kiri sebanyak 5 kali juga. Selanjutnya kita lakukan langkah-langkah yang tadi kepada subjek kedua, yaitu sebelum meminum minuman extra joss dan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali. Setelah itu, subjek juga akan mencoba menangkap menggunakan tangan kiri sebanyak 5 kali. Selanjutnya, subjek kedua akan meminum minuman extra joss dan setelah itu tunggu selama kurang lebih 30 menit juga. Setelah 30 menit, subjek akan menangkap menggunakan tangan kanan. Seperti ini dilakukan percobaan 5 kali. Setelah itu, subjek menangkap menggunakan tangan kiri dan juga dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita lanjutkan kepada minuman kedua, yaitu kopi, yang akan dilakukan subjek pertama sebelum meminum dengan menggunakan tangan kanan untuk menangkap penggaris. Setelah itu, subjek pertama akan mencoba menangkap penggaris menggunakan tangan kiri.
Lalu subjek pertama akan meminum minuman kopi yang sudah disediakan, lalu menunggu kurang lebih 30 menit agar minuman kopi bereaksi di dalam tubuh. Setelah 30 menit, subjek pertama akan menangkap penggaris menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali. Setelah itu, subjek pertama juga akan menangkap penggaris menggunakan tangan kiri sebanyak 5 kali juga. Selanjutnya kita lakukan hal tersebut kepada subjek kedua, yaitu sebelum meminum kopi, mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali. Setelah itu, subjek kedua mencoba menangkap lagi penggaris plastik menggunakan tangan kiri sebelum meminum kopi. Ketika sudah dilakukan, subjek kedua akan meminum minuman kopi yang sudah disediakan dan tunggu kurang lebih 30 menit agar bereaksi. Setelah itu, subjek kedua akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali. Dan dilanjutkan menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri. Selanjutnya berlanjut kepada minuman ketiga, yaitu Hemaviton. Subjek pertama akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebelum meminum minuman Hemaviton. Dan dilanjutkan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri sebelum meminum minuman Hemaviton juga. Setelah dilakukan hal tersebut, subjek pertama meminum minuman Hemaviton yang sudah disediakan. Setelah itu tunggu selama kurang lebih 30 menit agar minuman Hemaviton bereaksi di dalam tubuh subjek pertama. Setelah 30 menit, subjek pertama akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali, bisa kita amati seperti ini. Lalu subjek pertama juga akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri yang dilakukan sebanyak 5 kali juga. Selanjutnya hal tersebut akan kita lakukan kepada subjek kedua, yaitu sebelum meminum Hemaviton akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali juga. Selanjutnya, subjek kedua juga akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri sebanyak 5 kali. Setelah itu, subjek kedua akan meminum minuman Hemaviton yang sudah disediakan, lalu tunggu selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, subjek kedua akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali. Dan dilanjutkan menggunakan tangan kiri untuk menangkap penggaris plastik sebanyak 5 kali percobaan. Selanjutnya percobaan kepada minuman yang terakhir, yaitu Krating Daeng. Subjek pertama akan menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebelum meminum minuman Krating Daeng dan dilakukan selama 5 kali percobaan. Setelah itu dilanjutkan untuk menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri
dan dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Setelah itu, subjek pertama diminta untuk meminum minuman kerating deng yang sudah disediakan, lalu tunggu selama kurang lebih 30 menit agar meresap ke dalam tubuh. Dan setelah 30 menit, dilanjut subjek pertama akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali percobaan. Setelah itu, subjek pertama akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri sebanyak 5 kali juga. Hal tersebut juga dilakukan kepada subjek kedua, yaitu sebelum meminum kerating deng akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali. Setelah itu, subjek kedua juga akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri sebelum meminum minuman kerating deng dan dilakukan percobaan selama 5 kali percobaan. Setelah itu, subjek kedua akan meminum minuman kerating deng yang sudah disediakan, kurang lebih ditunggu 30 menit. Setelah 30 menit, subjek kedua akan mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali. Setelah itu dilanjutkan, subjek kedua mencoba menangkap penggaris plastik menggunakan tangan kiri dan dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, berdasarkan hasil praktikum pengaruh zat stimulan terhadap kecepatan tanggap saraf, dapat diketahui bahwa pada umumnya zat stimulan mempengaruhi kecepatan tanggap saraf. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang menunjukkan rata-rata kecepatan tanggap saraf yang semakin meningkat setelah subjek meminum berbagai zat stimulan. Dalam praktikum kali ini, kecepatan merespon antara sebelum dan sesudah meminum zat stimulan tidaklah sama. Dapat dilihat dari tabel hasil pengamatan, rata-rata yang diperoleh setelah dan sebelum meminum zat stimulan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui juga bahwa kecepatan merespon antara tangan kanan dan tangan kiri tidaklah sama. Tangan kanan merespon rangsangan lebih cepat daripada tangan kiri. Adapun respon zat stimulan terhadap kecepatan secara umum, dapat diketahui bahwa zat stimulan dapat meningkatkan kecepatan respon atau tanggap saraf